Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang permutasi. Untuk kompetensi dasar 3.25 menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Kemudian 4.25 menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari ini, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menganalisis permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda dengan tepat. Yang kedua, menganalisis permutasi R unsur dengan N unsur yang memiliki unsur yang sama dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis permutasi siklis dengan tepat. Kemudian yang keempat, itu menyelesaikan masalah kontekstual dari permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda dengan tepat. Yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual dari permutasi R unsur dengan N unsur yang memiliki unsur yang sama dengan tepat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, menyelesaikan masalah kontekstual dari permutasi siklis dengan tepat. Nah, baik Ananda. Jadi untuk permutasi, ada yang tahu tentang permutasi? Jadi permutasi itu adalah susunan atau aturan-aturan yang berbeda satu sama lain yang terbentuk dari sebagian atau seluruh objek dengan memperhatikan urutannya. Jadi yang harus dipahami dalam permutasi itu, jika urutannya berbeda, maka dia dianggap berbeda. Contohnya, AB itu tidak sama dengan BA. Nah, kemudian ada beberapa jenis permutasi. Yang pertama, permutasi jika diambil N objek dari N objek yang berbeda. Misalnya, kita akan memilih 4 dari 4. Kita akan memilih 4 dari 4, 3 dari 3. Maka nilainya itu adalah N faktorial. Jadi misalnya kalau ada permutasi 4 dari 4, maka nilainya 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya 24. Nah, jika dijabarkan seperti ini, contohnya ini ada huruf CITA. Nah, jika ini dipermutasikan, maka akan terbentuk untuk satu huruf itu ada 6. Nah, karena ada 4 huruf, berarti 6 kali 4 itu sama dengan 24. Nah, kemarin juga sudah, sebenarnya ini juga ada keterkaitan dengan kaidah pencacahan sebelumnya, yaitu aturan perkalian. Nah, selanjutnya, banyaknya permutasi jika diambil R objek dari N objek yang berbeda. Jadi misalnya kita memilih 4 dari 7, kita memilih 2 dari 3, dan seterusnya. Nah, untuk contohnya di sini dapat dilihat dari 7 siswa akan dipilih 4 siswa. Jadi dari 7 ini akan dipilih 4 orang siswa untuk menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, berapa banyak susunan pengurus apabila setiap calon pengurus mempunyai kemungkinan yang sama untuk dipilih dan tidak ada pengurus yang rangkap? Artinya setelah menjadi ketua tidak boleh lagi menjadi wakil. Setelah jadi wakil tidak boleh jadi bendahara. Itu maksudnya. Nah, jika dengan menggunakan rumus permutasi, permutasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial, dengan syarat R-nya itu kecil sama dengan N. Jadi R-nya itu kecil sama dengan N. Nah, jika dengan menggunakan rumus ini, maka jadinya 7 faktorial dibagi 7 dikurang 4 faktorial. Maka jadinya 7 kurang 4 itu sama dengan 3 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4. Ini habis dibagi, maka hasilnya adalah 840 cara. Nah, sebenarnya ini juga ada di aturan penjumlahan, aturan perkalian, kemudian di aturan pengisian tempat.
Nah, misalkan ini ketua. Jadi dari 7 orang ini, ketujuhnya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi ketua. Jadi dari ketujuh ini, ketujuh siswa, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua. Misalkan ini menjadi ketua, salah satu dari mereka bertujuh. Nah, kemudian yang sudah terpilih menjadi ketua tidak bisa lagi menjadi wakil. Maka pilihan untuk menjadi wakil yang memiliki kesempatan itu hanya 6 orang lagi. Nah, dari 6 itu misalnya terpilih salah satu. Yang sudah terpilih ketua, sudah terpilih wakil, tidak bisa menjadi sekretaris, tidak bisa menjadi bendahara. Maka siswa yang memiliki kesempatan untuk menjadi sekretaris hanya tinggal 5. Nah, kemudian yang terakhir bendahara. Mereka bertiga ini tidak boleh mengisi tempat bendahara. Maka yang memiliki kesempatan untuk menjadi bendahara itu hanya 4 orang lagi. Nah, sesuai dengan aturan kaidah pencacahan aturan perkalian, maka langsung dikalikan 7 dikali 6 kali 5 dikali 4. Itu sama dengan 840. Jawabannya sama. Nah, kemudian selanjutnya permutasi dengan unsur yang sama. Jadi itu misalnya dalam suatu permutasi ada anggotanya yang sama. Nah, ini bisa kita rumuskan permutasi K1, K2, K3 sampai Kn dari N. Maka jawabannya adalah N faktorial dibagi dengan K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial dikali dengan Kn faktorial. Nah, misalnya ini tersedia 3 unsur yakni huruf APA. Dari 3 unsur yang tersedia memuat 2 unsur yang sama, yaitu huruf A. Jadi APA. Nah, banyaknya permutasi 3 unsur yang memuat unsur yang sama tersebut akan dicari melalui pendekatan banyak permutasi 3 unsur yang berbeda. Nah, oleh karena itu, karena ini ada 2 yang sama, jadi kita kodekan saja. Misalnya ini A1, ini A2. Maka jika ditulis itu jadinya A1 kemudian P A2. A2 P A1. Kemudian A1 A2 P dan seterusnya sampai P A2 A1. Nah, tapi A1 P dan A2 ini sebenarnya antara A1 dan A2 itu sama. Maka A2 P A1 itu juga sama dengan yang di atas. Maka yang baris pertama dengan baris yang kedua itu dianggap satu, yaitu APA. Yang ini dia. Nah, kemudian untuk baris ketiga A1 A2 P, kemudian dibalik A2 A1 P. Ini juga sama. Kemudian yang terakhir P A1 A2 atau P A2 A1 ini juga sama. Jadi ini dianggap satu dan yang ini juga dianggap satu. Demikian juga untuk yang ini. Maka totalnya ada 3. Kita bandingkan jika tidak ada yang sama nih. Misalnya API, API, jadi tidak ada yang sama. Maka bisa kita tulis API, kemudian AIP, PIA, PAI, IAP, IPA. Atau bisa kita gunakan dengan rumus permutasi N dari N. Jadi permutasi 3 dari 3, jawabannya itu 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Jawabannya 6. Nah, kemudian untuk contoh lain, misalnya kakakku. Gitu ya. Jadi huruf K-nya itu kita misalkan K1 sama dengan 4. Huruf A-nya kita misalkan K2 sama dengan 2. Untuk huruf U kita misalkan K3 itu sama dengan 1. Maka langsung saja ini mohon maaf di sini permutasi 2 3. Nah, ini ada salah penulisan. Jadi permutasi 4 2 1 dari 7. Jadi permutasi 4 2 1 dari 7.
Ini salah tulis, mohon maaf. Maka jadinya adalah karena ini yang terbesar 4 faktorial, maka 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial, 2 faktorial itu 2 kali 1 dikali 1. Nah, ini kita sederhanakan. Maka hasilnya 7 kali 6 kali 5 dibagi 2 kali 1. Jawabannya ada 105. Nah, next, permutasi siklis. Nah, yang harus teman-teman pahami, permutasi siklis itu permutasi yang disusun secara melingkar. Jadi disusun secara melingkar. Misalkan nih ada 3 meja nih. Di sini ada susunannya ABC, BCA, CAB. Kemudian selanjutnya ACB, baru BAC, dan CBA. Nah, jika teman-teman perhatikan, jika kita ikutkan arahnya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, berlaku untuk ketiganya nih, untuk yang 3 ini. Maka sebenarnya ini sama, ABC. Ini juga walaupun di sini BCA, tapi kalau kita mulai dari A, ABC. Jadi secara susunan, karena dia permutasinya itu siklis, bentuknya seperti lingkaran, disusun secara melingkar, maka dia jadinya sama. Kemudian ini juga ABC. Maka yang ketiga ini dianggap sama. Kemudian Ananda, yang selanjutnya ACB, kemudian BAC, kemudian CBA. Nah, jika kita lihat searah jarum jam, ini juga sama. Jadi ACB, BAC, CBA. Maka ini kita simpulkan karena dia sama, maka sama dengan 1. Jadi dia sama, kita anggap 1. Yang ini juga seperti itu untuk yang sebelah kanan. Maka ABC dan ACB. Jawabannya ada 2. 1, ini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan permutasi siklis itu permutasi siklis dari 3. Nah, ini kan ada 3. A, B, C. Permutasi siklis dari 3 itu sama dengan kita tadi jawab kalau dibuat digambar secara manual itu dapatnya ada 2. Nah, kita gunakan rumus N kurang 1 faktorial. N-nya tadi 3, jadi ada A, B, C. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu nilainya 2. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari permutasi. Gimana dengan video yang Bapak sampaikan? Apakah senang atau kurang ngerti atau sudah paham? Nah, silahkan buat di kolom komentar atau sampaikan langsung ke Bapak melalui grup WA, melalui Japri atau telepon mungkin. Baik, Ananda, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.